Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Hadirin rekan-rekan para dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa melaksanakan kajian kita khususnya pemuda dan juga para pemirsa di rumah bisa mengikuti kajian kami via media sosial. Dan pada hari di mana diambilnya rekaman ini, yaitu masa-masa masih hebohnya oleh satu yang menyebabkan banyak di antara kita untuk melaksanakan rutinitas kajian kita sebagaimana biasa di masjid. Dan untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita di studio pemuda. Hadirin ikhwatullah, kali ini pemuda menghadirkan beberapa kajian rutin yang baru. Antaranya tadi kita telah ikuti juga kajian kitab Min Kunuzis Sunnah bersama Ustaz Ridwan. Dan kemudian sekarang pada saat ini kita sedang melaksanakan salah satu di antara kajian kita, yaitu kita akan mengupas salah satu di antara buku-buku mengenai pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu buku yang saya bawa, buku hendak saya bedah, yaitu buku karangan Pak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau merupakan ekonom sohor juga di Indonesia, yang merupakan seorang yang dahulunya ketika di masa mudanya beliau merupakan seorang Konghucu dan juga berkeluarga Konghucu. Kemudian beliau memutuskan untuk berpindah agama dan menjadi seorang muslim, hingga akhirnya menjadi seorang aktivis ekonom Islam. Dan di antara karyanya beliau menulis buku yang saat ini ada di saya, yaitu berjudul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Dalam buku ini mungkin kalau diibaratkan ini seperti buku Ibnu Khaldun Muqaddimah. Ya. Jadi ini cuma sebatas bukaan saja. Jadi bukan satu buku inti, bukan tujuan utama, kan, tetapi ini merupakan pembukaan, satu pendahuluan terhadap buku yang tujuan utama ditulisnya. Jadi nanti ada juga buku kedepannya itu buku yang lebih secara lebih luas membahas tentang apa yang ada di dalam. Jadi ini sebagai pengantarnya saja. Lantas apa isi di buku ini? Jadi Pak Syafi'i Antonio ini memfokuskan terhadap pembahasan pribadi Nabi Muhammad SAW, menyoroti 8 spektrum dari pri kehidupan Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang beliau sebut self development. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengontrol, mengembangkan pribadi beliau. Kemudian juga dari aspek-aspek yang lain, spektrum yang lain, seperti beliau sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Bagaimana beliau berperilaku terhadap istri beliau, terhadap orang tua beliau, mungkin dalam hal kasus ini seperti kepada Abu Thalib, ya, sebagai pamannya yang mengurus beliau. Kemudian perilaku beliau terhadap anak-anak beliau, putra-putri beliau, kemudian terhadap cucu beliau, terhadap mertua beliau, terhadap menantu beliau, dan lain sebagainya.
Kemudian dari aspek bisnis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun kepada beliau, sebelum beliau diutus menjadi rasul, kita ketahui hampir selama kurang lebih berapa tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Mungkin kalau sejarah kita ketahui beliau mulai dibawa oleh paman beliau Abu Thalib berusia sekitar 12 tahun, walaupun ada beberapa pendapat yang lain. Taruh ambil pendapat beliau itu mulai berbisnis bersama Abu Thalib pada usia 12 tahun. Kemudian sebagian riwayat juga menjelaskan beberapa tahun sebelum sering menyendiri ke Gua Hira, beliau berhenti untuk berbisnis. Ya, karena sudah kalau itu beliau sebagai karyawannya, beliau sebagai karyawan. Kemudian setelah beberapa tahun, sekitar 3 tahun sebelum beliau kemudian diutus menjadi nabi, beliau berhenti dan menjadi investornya. Nah, ini yang di antara yang jadi fokus Pak Syafi'i ini di dalam buku ini. Ya, jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata lebih lama berdagang daripada jadi nabi. Beliau menjadi nabi berapa tahun? Sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau berdagang dari usia 12 sampai sekitar 37 tahunan. Berarti 25 tahun. Beliau berdagang lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan praktek bermuamalah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Karena sebelum nubuwah itu turun kepada beliau, itu praktek bermuamalah itu sudah kacau ya. Sudah riba, sudah mendarah daging ya. Teror, maisir dan lain sebagainya. Praktek-praktek muamalah yang diharamkan itu berlaku banyak dipraktekkan oleh para pedagang pada waktu itu dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau diantaranya diberi gelar Al-Amin. Salah satu faktornya adalah itu. Beliau sudah terkenal orang dalam berdagang, ya, transparansi dalam berdagang. Kan barang ini kurang baik, makanya harganya berbeda dengan barang serupa, akan tetapi dengan kualitas yang berbeda. Beliau bedakan harganya. Kemudian dalam berjualan barang-barang yang semacam kurma, gandum, tidak ada yang disembunyikan. Tidak seperti pedagang-pedagang yang lain. Yang ada di atas, tapi di bawahnya barang-barang yang jelek. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada aspek-aspek yang lainnya. Seperti kalau tadi kepemimpinan rumah tangga, juga beliau sebagai seorang pemimpin negara. Kita Rasulullah SAW itu ketika berhijrah ke Madinah, beliau diangkat sebagai pemimpin sekaligus pemimpin negara. Jadi negara Islam itu langsung di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita melihat gerak-gerik Abdullah bin Salul, siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia adalah tokoh gegedugna kaum munafik. Jadi kaum munafik, ya, kalau Quraisy itu siapa? Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kalau Abdullah bin Salul, lisannya itu mengucapkan, aku beriman, aku masuk Islam. Tapi para sahabat juga sudah tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang munafik, bahkan pemimpinnya orang-orang munafik. Nah, salah satu di antara faktor kenapa di beliau, dia itu merupakan seorang munafik, karena kronologi di Madinah itu beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ini di Madinah ini sudah hendak mengangkat pemimpin untuk mereka. Makanya calon adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dari faktor yang dilihat dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang ini layak untuk Madinah. Dari kata-katanya, ya, waktu itu masih
Srib. Dari tutur katanya, dari fisiknya, penampilannya, dan lain sebagainya, orang ini untuk menjadi pemimpin. Nah, ketika mau diangkat jadi pemimpin di Yasrib, tak lama berselang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka di Madinah yang waktu itu sudah banyak orang yang masuk Islam, otomatis nabinya, yaitu Muhammad SAW. Oleh karena itulah, wah iya calon gagal ya, calon pemimpin yang gagal. Karena kedengkian itu, Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi munafik. Ya. Sudah ada iri, ada hasad di dalam hatinya terhadap Muhammad SAW. Nah, itu Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Karena beliau mengatur mengatur negara, bagaimana beliau ekonomi negara, dan lain sebagainya. Bagaimana beliau mengatur pemerintahan, stafnya, bagaimana beliau menempatkan seseorang yang memang kompeten di bidangnya. Walaupun itu orang yang anak yang masih muda. Salah satu sekretarisnya saja, sekretaris negara itu, ada yang usia bahkan belasan tahun. Ya, itu anak ini kompeten di bidangnya. Bagaimana beliau menempatkan seseorang di posisi yang memang kompetensinya ada di situ. Ini salah satu ketajaman insting kepemimpinan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau di aspek yang lain sebagai atau kalau di kita semacam menteri pendidikan. Bagaimana mengatur metode pengajaran, bagaimana beliau para sahabat, bagaimana beliau menerapkan pendidikan Islam sehingga tertanam di dalam jiwa para sahabat, maka tumbuhlah suatu komunitas, satu masyarakat memiliki keimanan yang teguh, berilmu tinggi, ya, dan juga berhati. Itu keberhasilan Rasulullah SAW dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian di antara aspek yang lain adalah ada beliau sebagai pemimpin militer, jenderal militer. Ya. Kalau kita panglima lah, jadi beliau itu sudah sebagai seorang nabi, beliau tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kemudian beliau juga menjabat sebagai presiden ongkoh, menteri pendidikan ongkoh, panglima TNI ongkoh, gitu kan. Ya. Nah, itu di antara keutamaan dari Muhammad SAW. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu sungguhlah telah ada dalam pribadi beliau itu uswatun hasanah. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, dalam buku ini tadi sekilas saja yang ada di dalam buku ini, yang insya Allah kedepannya akan kita bedah satu persatu apa saja yang Rasulullah SAW lakukan dalam spektrum yang tadi disebutkan. Ikhwatiman rahimakumullah, penulisan mungkin di antara yang menjadi daya tarik dari buku ini menurut saya dari penulisannya, ya, mulai dari metodologi dan sistematika penulisannya ini unik dan juga mungkin yang baru. Ini buku sekitar 2006, sebenarnya sudah lama, ya. Tapi sepertinya jarang, sebelum buku ini jarang ada yang menggunakan pendekatan semacam buku ini. Jadi mungkin kalau yang kita banyak di lapangan buku-buku itu, buku-buku sirah nabawiyah secara kronologis disusunnya dari mulai kelahiran, kemudian masa kecil, masa remaja, kemudian pernikahan, sampai kenabian, sampai dakwah, sampai hijrah, kemudian sampai wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang ditemui di banyak buku-buku kita.
Nah, untuk buku ini lebih memperhatikan atau perspektifnya itu lebih menjurus kepada spektrum-spektrum yang tadi. Jadi mungkin kronologis tidak seperti itu ditulisnya, akan tetapi beliau Raffi Antonio ini menuliskan pribadi Muhammad SAW, bagaimana beliau mengambil tindakan, bagaimana beliau memutuskan perkara dalam satu aspek, bagaimana beliau memutus satu perkara di bidang pemerintahan, di bidang militer, di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Juga beliau SAW oleh Pak Syafii Antonio ini dipotret juga seorang kepala keluarga yang ramah, kepala yang tauladan. Nah, ini menjadi dalil kita tidak ada alasan kita itu untuk mengabaikan salah satu di antara kewajiban kita. Ketika kita ditanggungi beban nafkah keluarga, sedangkan kita memiliki satu tanggung jawab di misalnya di pemerintahan atau di organisasi dan lain sebagainya, kemudian kita menjadikan salah satu tanggung jawab kita itu terbengkalai dengan alasan yang lain. Kita misalnya mengabaikan keluarga alasan pemerintahan, atau kita mengabaikan pemerintahan karena alasan keluarga dan lain sebagainya. Itu hanya helah saja. Ya. Kita tidak sepatutnya, karena kita sendiri mengakui bahwa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Rasul, maka patutlah kita untuk melaksanakan perintahnya. Salah satu perintahnya apa? Beliau SAW bersabda di dalam kitab Bukhari tentang 3 perkara yang apabila 3 perkara itu dilaksanakan, orang yang beriman akan merasakan halawatal iman, manis iman. Salah satunya apa? Ayakunallahu wa rasuluhu ilaihi mimma siwahuma. Yang itu ya, agar kita bisa merasakan manisnya keimanan, yaitu Allah itu dan Rasulnya lebih dicintai oleh orang tersebut dibandingkan selain. Bahkan di hadis yang lain, seorang itu tidak dianggap betul-betul beriman manakala aku, kata Rasulullah, manakala aku tidak lebih dicintainya dibandingkan ayahnya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia seluruhnya, bahkan dirinya sendiri. Bahkan ketika Umar ibn Khattab menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku itu sangat cinta kepada engkau. Cintanya kepada beliau itu tidak melebihi cintanya kepada diri sendiri. Maka langsung seketika itu Rasulullah mengkat, jangan begitu. Tapi kamu mesti lebih mencintai saya dibandingkan diri kamu sendiri. Nah, ini ya yang mungkin berat bagi kita. Bagaimana menerapkan rasa cinta ya, itu lebih pada Muhammad SAW dibandingkan diri kita sendiri. Karena mungkin beberapa di antara kita juga justru rasa cinta kita itu kalah, rasa kita terhadap diri kita itu kalah dengan rasa cinta kita terhadap seseorang, bahkan yang bukan. Nah, ini salah satu yang mungkin agak berbahaya juga ya bagi kita. Baring santai. Ya. Nah, kemana? Tanya deh. Ya. Nah, ketika kita mengakui beriman kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan cinta kita terhadap Rasulullah SAW, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah SAW jika tidak? Bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau mengenalnya? Kita dituntut untuk lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding bahkan diri kita sendiri. Maka bagaimana caranya kita mencintai beliau SAW jika kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita bisa mengenal beliau jika kita tidak menelusuri perjalanan beliau?
siapa beliau itu, nasabnya bagaimana, masa remajanya, kemudian masa dewasanya. Ya. Makanya kita dituntut, ya, ini yang paling terakhirnya kita dituntut mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menelusuri sirah beliau. Ya. Nah, pembahasan tentang sirah nabawiyah ini sampai kapanpun tidak akan ada habisnya. Sampai sekarang buku-buku tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dicetak ulang terus-menerus, tapi penulisnya pun semakin menuliskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perspektif penulis itu sendiri. Di antaranya ini, di zaman para tabiin, ya, para ulama yang penulis produktif, ya, itu sering menuliskan sirah nabawiyah, ya, utamanya dari yang sudah antaranya Ibnu Hisham, ada Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Abil Bar, itu yang sudah sangat lama. Itu dari abad ke abad selalu saja ada buku-buku tentang sirah nabawiyah yang baru. Makanya tidak akan ada habisnya menyelami sirah nabawiyah. Menyelami sirah nabawiyah itu seperti ibarat kita menyelami laut, akan ada habisnya. Ada penulis baru memiliki perspektif baru, pandangan baru terhadap sirah. Dan itu akan terus menjadi ilmu yang baru.